Ya halo guys, selamat datang kembali di Pojok Seram. Hari ini gue akan menceritakan film dari Hong Kong yang berjudul Gong Tao, An Ordinary Black Magic. Ayo kita mulai. Seorang penyusup masuk ke kamar bayi dan seorang wanita hanya ingin mengambil rambut mereka. Rumah ini diketahui adalah milik seorang polisi bernama Lokman dan yang tadi itu adalah istri dan anaknya. 7 hari setelahnya hujan deras dan seorang polisi bernama Bill yang sedang berteduh melihat sesosok misterius yang berdiri tak jauh darinya. Bill yang juga sedang berbincang di telepon dengan rekannya terhenti dan memanggil pria tersebut, lalu yang terdengar sekarang hanyalah suara tembakan. Bayi Lokman pun menangis tiba-tiba. Ternyata Bill lah yang tertembak dan mayatnya diseret oleh pria tersebut. Di tempat lain ada lagi pria yang melakukan ritual dengan media rambut dan boneka. Sepertinya dia inilah yang mengambil rambut dari istri Lokman dan bayi mereka di awal cerita. Menanggapi soal tembakan tadi, polisi segera ke TKP untuk menyelidiki lebih lanjut. Sekarang kita kembali ke rumah Lokman. Istrinya yang bernama Karpi merasa tidak nyaman ketika paku dihantamkan ke sebuah boneka. Jadi sudah jelas pria itu melakukan ritual voodoo yang tertuju kepadanya. Serangan dilancarkan bertubi-tubi dan Karpi pun terus merasa kesakitan. Dalam ritualnya, pria ini juga mencampurkan cairan dari tubuhnya dan juga darah. Setelah itu dia komat kamit membaca mantra juga menusuk boneka voodoo tersebut. Di rumah Karpi sendiri semakin terasa mencekam di mana pintu tiba-tiba terbuka sendiri dan kaca pun pecah. Dia mencoba menelpon suaminya yang masih sibuk memeriksa di TKP. Kebetulan saat itu pandangan suaminya teralihkan dengan mayat temannya yang digantung di atas pohon dan panggilan telepon itu pun tak terjawab. Kembali ke rumah, bayi Karpi menangis keras dan tiba-tiba menyemburkan banyak darah, lalu meninggal seketika. Sewaktu Lokman dalam perjalanan pulang, dia melindas kucing hitam seakan memberikan tanda buruk. Sesampainya di rumah, Lokman sudah menemukan istrinya yang pingsan dan dia pun segera dibawa ke rumah sakit. Besoknya dari hasil pemeriksaan mayat Bill, peluru yang ditembakkan ke Bill adalah milik seorang polisi yang bernama Chi Wai yang dicuri 2 bulan lalu. Selain itu ditemukan sesuatu yang bergerak di dalam mayat Bill. Pelaku juga diperkirakan ingin menyiksa dan membuat Bill mati pelan-pelan sampai semua darahnya terkuras. Polisi menduga pelakunya adalah orang yang sangat membenci polisi dan mencurigai satu orang yang bernama Lam Chiu. Hal ini berdasar karena 13 tahun yang lalu, Lokman pernah menembak dan menangkap Lam Chiu untuk kasus perampokan bank. Beruntungnya Lam Chiu masih hidup, tapi karena kejadian itu, dia menjadi kehilangan rasa sakit. Jadi seperti robot yang bahkan tidak lagi merasakan apa-apa dengan tubuhnya sendiri. Dokter lalu melakukan pembedahan mayat Bill dan ada kelabang di dalam tubuhnya yang masih dalam keadaan hidup. Mayat bayi Karpi itu sendiri mengalami luka lebih dari 100 tusukan dengan benda tajam. Anehnya, belum 24 jam meninggal, mayat bayi itu membusuk dan mengeluarkan banyak ulat. Dalam 2 bulan ini diberitakan sudah terjadi 2 kasus pembunuhan polisi. Polisi yang menjadi korban pertama bernama Ma Jung Sang dan terdapat bekas tusukan sama dengan apa yang dialami oleh bayi Karpi. Mantan istri Jung Sang sendiri menilai kematian Jung Sang lebih pada santet akibat dari perselingkuhannya dulu. Diketahui selingkuhannya itu mengaku hamil dan meminta pertanggungjawaban, tapi Jung Sang berkata itu bukan hasil perbuatannya yang akhirnya membuat mereka bertengkar hebat. Setelah itu perempuan tersebut menjambak rambut Jung Sang yang lalu rambut itu dibawa ke dukun. Nah, waktu itu ada seseorang yang berkata dia bisa melepas guna-guna, tapi ternyata malah ketangkap duluan karena merampok bank. Orang itu tak lain dan tak bukan adalah Lam Chiu. Di tempat lain, Karpi diceritakan kembali ke rumah dan menemukan jasad anaknya di lemari yang ternyata hanyalah mimpi. Walaupun mimpi, tapi itu menjadi sebuah trauma yang menyayat hati. Lokman sendiri juga masih sangat terpukul dan mengenang anaknya dengan melihat foto-fotonya dulu. Setelah itu, Lokman memindahkan Karpi yang tertidur tengkurap di meja, tapi anehnya Karpi malah meronta dan berkata kesakitan. Dokter yang menangani Karpi tidak bisa menjelaskan untuk apa yang terjadi dan lebih menyarankan untuk berkonsultasi dengan dokter psikis. Setelah itu, Lokman bertemu dengan Sum dan Sum berpendapat kasus istrinya ini mungkin lebih kepada santet dan untuk kasus Bill, dia tetap mencurigai Lam Chiu. Sum mempertanyakan adakah Lokman berselingkuh dengan seorang wanita mengingat 3 tahun yang lalu, dia pernah ditugaskan ke Thailand untuk menangani kasus obat-obatan terlarang. Ada juga kecurigaan Lam Chiu lah dalang yang sudah ngerjain keluarga Lokman untuk sekedar membalas dendam.
Untuk informasi, Lam Chiu memang pernah ditangkap dan dipenjara, tapi sekarang dia sudah bebas dan keberadaannya sendiri tidak diketahui. Tak lama setelah itu, ada seorang petugas datang untuk mengabarkan Lam Chiu menelpon dan meminta berbicara dengan Lokman. Dengan segera, Lokman menjawab telepon dan Lam Chiu menanyakan kabar istrinya. Lokman mengajak dia untuk bertemu dan tentu saja ditolak oleh Lam Chiu. Dia juga tahu bahwa saat ini mereka sedang melacak keberadaannya lewat sambungan telepon. Tidak ingin berlama-lama, Lam Chiu berkata dia bermimpi tentang 6 angka yaitu 2, 3, 14, 26, 32, 44 dan Lokman pun mencatatnya dengan serius. Ternyata itu hanya angka togel yang dia sarankan untuk dipasang nanti. Benar-benar kampret si Lam Chiu, polisi pun dipermainkan telak. Tapi kalau diperhatikan lagi, sebagian nomor ternyata disadari Sum adalah nomor keanggotaan Bill dan Lokman pun meminta untuk pemeriksaan nomor belakangnya. Dari kontrol, mereka mengetahui posisi polisi dengan nomor keanggotaan itu sedang berada di sebuah area. Ketika semua sudah berkumpul di sana, seseorang lalu terjatuh yang ternyata adalah polisi tersebut. Lokman dan Sum lalu memeriksa ke atas gedung tapi tidak menemukan siapapun. Lam Chiu nggak ketangkap, sekarang malah temannya yang diciduk. Sudah berjam-jam diinterogasi, tapi tetap aja pria ini mengaku tidak tahu di mana keberadaan Lam Chiu, apalagi mereka sudah tidak saling kontak sejak dia masuk penjara dulu. Cara halus tidak manjur, sekarang mereka menggunakan cara kasar, tapi tetap saja tidak ada hasil. Setelah itu ada telepon masuk di kantor polisi dengan mengabarkan telah ditemukan mayat di Jalan Jetung. Mendapatkan laporan itu, mereka segera ke TKP dan melihat keadaan mayat yang sudah membusuk di tong sampah yang dipenuhi ulat. Sum masih berpikir tentang santet dan mengajak Lokman untuk menemui orang pintar besok. Singkat cerita, orang pintar menyarankan Lokman untuk memeriksa mata istrinya, apakah terdapat bercak darah, dan jika terdapat garis di bagian putih matanya, berarti sudah pasti itu adalah santet. Sejauh yang terjadi selama ini, santet selalu berurusan dengan cinta ataupun uang. Untuk kasus Lokman sendiri, orang pintar memperkirakan ini pasti soal cinta, di mana Lokman masih berstatus polisi biasa yang masih kere, jadi tidak mungkin karena uang. Pulangnya, Lokman pun memeriksa mata istrinya yang ternyata memang ada garis seperti yang dibilang tadi. Dia pun langsung menghubungi Sum untuk mengabarkan kabar tersebut. Mereka lalu bertemu dan Lokman mengakui dulu sewaktu dia bertugas di Thailand, dia bertemu dengan gadis yang bernama Ellie Lam yang adalah seorang penari striptease. Kecurigaan Lokman mengarah kepadanya karena di antara mereka dulu sudah terjadi icip-icip. Apapun itu, hal tersebut masih menjadi kecurigaan yang belum pasti benar. Besoknya, Lokman membawa istrinya bertemu dengan orang pintar, dan di sana Sum ternyata juga sudah menunggu. Orang pintar itu pun segera melakukan ritual pelepasan santet. Di tempat pelaku, boneka voodoo Karpi terlihat berasap sedangkan altar di tempat orang pintar pun bergetar kencang. Sekarang di antara pelaku dan orang pintar saling mengadu ilmu. Karpi terlihat memuntahkan cairan hitam juga beberapa kelabang hidup. Si pelaku lalu melepas lilitan kain di lehernya dan terlihat ada bekas luka dalam di sana. Pelaku ini ternyata adalah kuyang yang bisa melepas kepalanya sendiri. Di pikiran semua orang sekarang, semua sudah berakhir dan ternyata masih belum. Gelas yang dipegang orang pintar pecah dan sesuatu menerobos masuk ke rumah. Merasakan hal buruk, dia pun menyuruh mereka untuk pulang dan menaruh seember air yang berisikan gunting di depan jendela. Ini semua hanyalah mencegah agar kondisi Karpi tidak semakin parah, jadi bukan untuk melepaskan santet. Orang pintar ini berkata santet kepala terbang sangatlah hebat, sehingga dia pun mengaku tidak mampu menanganinya. Di tempat pelaku sendiri, kepalanya sudah kembali ke badan, dan dia pun membalut kembali lehernya. Di kamarnya itu ada foto seorang wanita yang entah siapa. Kembali lagi ke Lokman, pulangnya dia melakukan arahan orang pintar dan pergi lagi setelah mendapat telepon dari Sum yang katanya menemukan kucing mati yang misterius. Darahnya terkuras habis seperti sudah disedot sesuatu. Lokman menghampiri tempat itu yang adalah sebuah penginapan. Kakek penjaga mengatakan ada seorang pria yang terlihat aneh dengan kain yang melilit lehernya yang berasal dari Thailand dan sudah membayar tempat tinggal itu untuk 1 tahun ke depan. Merasa curiga, mereka pun naik untuk melakukan pemeriksaan di kamarnya. Karena tidak ada jawaban, Lokman dan Sum pun memaksa masuk dengan mendobrak pintu. Dinding dipenuhi tempelan jimat dan ada perlengkapan santet tapi tidak ada seorang pun di dalam. Lokman lalu mengenali foto yang ditempel di dinding itu adalah Ellie Lam. Di tempat lain terlihat 2 orang pria yang sedang bertransaksi jual beli. Pria berbaju biru ini mempunyai dendam dengan orang
dan berkata akan membawa mereka semua ke neraka. Pria berjaket hitam mengingatkan dunia ini kecil dan jangan sampai dia jugalah yang disuruh untuk melepaskan santetnya karena dia akan melakukan apapun untuk uang. Setelah itu cerita lanjut ke Lokman yang kembali ke rumah. Dia menemukan istrinya yang sedang menangis di dalam lemari karena mengingat anak mereka yang mati mengenaskan. Lokman mencoba menghibur dan membawanya ke tempat tidur dan Karpi tiba-tiba berteriak sambil berkata dia datang lagi. Karpi lalu kembali dibawa ke rumah sakit atas kemauannya sendiri karena merasa lebih aman di sana. Diceritakan kembali di saat Lokman di Thailand, dia mengunjungi bar dan menyapa seorang penari untuk minum bersamanya. Nah, pria yang merupakan pelaku santet ini juga adalah seorang pelayan di bar tersebut. Dari perkenalan singkat itu, pulangnya mereka lanjut ke apartemen Ellie dan pelayan yang tadi sepertinya suka dengan Ellie hanya bisa melihat hal tersebut. Di kamar setelah mereka selesai, Lokman membayar Ellie sejumlah uang, tapi ternyata Ellie tidak menerima itu karena dia sudah jatuh hati kepada Lokman. Hari-hari Lokman di Thailand dihabiskan bersama Ellie, dan suatu hari waktunya Lokman kembali ke Hong Kong, tapi dia berjanji akan kembali. Ellie pun memegang janji itu, tapi sepertinya si kadal nggak balik-balik. Besoknya, Lokman mengatakan kepada Sum santet itu kembali lagi ke Karpi. Malamnya mereka pergi ke rumah teman Lam Chiu tempo hari, dan ternyata memang Lam Chiu bersembunyi di rumahnya. Baku tembak terjadi dan Lam Chiu pun segera bersembunyi. Singkat cerita, tertangkap juga si Lam Chiu. Tawar-menawar pun terjadi di sana. Lam Chiu menawarkan membantu melepaskan santet Karpi, dan sebagai gantinya, Lokman harus melepaskannya. Belum ada kesepakatan antara mereka, dan di kantor polisi, Lokman meminta untuk ngobrol empat mata dengan Lam Chiu. Lam Chiu sudah tahu maksud kedatangan Lokman dan dia pun langsung pada poinnya. Jadi mau dibantu apa kagak? Dia menegaskan bahwa apa yang dialami istrinya itu hanya permulaan, dan selebihnya yang akan terjadi itu akan melebihi imajinasinya. Praktek santet kepala terbang itu seperti bermain api, yang jika pelakunya mati, maka santet itu akan selamanya bersarang di tubuh korban. Untuk menyelamatkan istrinya, Lokman pun akhirnya setuju dan menukar dokumen untuk membawa Lam Chiu. Sebelum Lokman pergi, dia sempat bertemu Sum dan mengatakan akan segera membawa Lam Chiu kembali jika urusannya sudah selesai. Sum sendiri mendeteksi arah mobil Lokman dari GPS mobilnya. Lam Chiu yang mendengar percakapan mereka tadi menanyakan apa maksudnya mau dibawa balik. Pasti mau main tipu-tipu. Di rumah sakit, Karpi disamperin seorang pria yang mengenakan jaket biru sambil memegang boneka voodoo. Dia mengenalkan diri yang bernama Lokman. Ellie suka sama Lokman, jadi aku ada Lokman, gitu katanya. Karpi bertanya, siapa itu Ellie? Sepertinya kau salah alamat, Bung. Dijawab lagi sama pria gila ini yang katanya, perempuan bodoh macam apa kau ini? Suami selingkuh aja nggak tahu loh. Karpi masih tidak percaya dan mengusirnya, sedangkan di luar, Lokman sedang menuju ke kamarnya. Entah bagaimana caranya, pria itu sudah mencuci otak Karpi dan terjadilah keributan suami istri. Lokman tidak begitu menanggapi Karpi karena yang menjadi prioritasnya sekarang adalah menyelamatkan istrinya. Sewaktu mereka pergi, pria tadi ternyata masih ada di sana dan mengintip di belakang tembok. Mereka lalu sampai di suatu tempat atas petunjuk Lam Chiu. Ternyata itu adalah tempat praktek perdukunannya dan di sanalah Lokman disuruh untuk mempersiapkan semua keperluan dari kelabang, kalajengking sampai dengan tokek. Semua prosedur diberitahu dan Lokman disuruh mengubur sekumpulan reptil itu yang tujuannya agar mereka saling berantem dan mengeluarkan racun masing-masing. Lokman harus menunggu beberapa jam untuk mengambilnya kembali. Di gudang tadi, Lam Chiu lalu meminta secangkir air kepada Karpi karena merasa haus. Karpi dengan polosnya memberikan air tersebut dan momen itu juga Lam Chiu menarik rambutnya. Setelah itu dia menggigit jarinya dan memelintir rambut Karpi sampai tercampur darah sambil membaca mantra. Tak berapa lama Lokman kembali ke tempat itu dan diikuti diam-diam dari belakang oleh Sum. Lokman yang menanyakan apa lagi yang harus dia lakukan tiba-tiba dipukul dari belakang oleh istrinya sendiri yang sudah pasti Lam Chiu mempengaruhinya dengan ilmu santet. Lam Chiu hanya komat-kamit dengan rambut itu dan Karpi langsung melakukan apa yang diperintahkan. Singkat cerita, Karpi mendapatkan kunci borgol untuk Lam Chiu dan dia pun bebas. Sum yang saat itu masuk ke dalam menodongkan pistol ke Lam Chiu, tapi sekarang Karpi lah yang dijadikan sandera. Terpaksa Sum meletakkan senjatanya dan di saat itu juga dia ditembak oleh Lam Chiu. Suara tembakan itu menyadarkan Lokman yang pingsan. Lokman segera menyerang Lam Chiu dan dengan rambut Karpi yang masih ada di tangannya, dia kembali menggerakkan Karpi.
Karpi pun melakukan penyerangan dan Lokman langsung menembak tangan Lam Chiu sampai tangannya benyek. Karena itulah Karpi akhirnya tersadar. Sum tewas di tempat dan Lokman masih tetap menyuruh Lam Chiu untuk melakukan ritual pelepasan santet. Karpi berkata jangan percaya kepadanya karena dia itu pembohong, tapi masalahnya sekarang hanya dia satu-satunya harapan. Karena tangan Lam Chiu yang terus mengeluarkan darah, Lokman membantunya menghentikan pendarahan dengan torch. Setelah itu Lam Chiu menyuruh Lokman untuk menumbuk reptil menjadi bubuk dan meneteskan beberapa minyak dari orang mati. Satu-satunya adalah dari mayat Sum, tapi Karpi memohon agar Lokman tidak melakukan itu, mengingat Sum adalah teman mereka. Yang satu memohon jangan, satunya lagi berisik dan terus berkata, teman apaan? Udah mati juga. Itu cuma mayat kali, mau sembuh apa kagak? Karpi sendiri mengatakan dia lebih baik mati jika Lokman melakukan itu dan mencoba kabur. Karena itulah dia ditangkap Lokman dan tangannya diborgol. Singkat cerita, Lokman pun memotong perut mayat Sum atas arahan Lam Chiu dan ada satu lagi yang harus dilakukan. Lokman disuruh membakar dagu mayat untuk mendapatkan minyak tambahan. Bagian perut dimasak untuk mengeluarkan minyak dan sesudah itu Lokman disuruh mencampurkan minyak dagu dengan bubuk reptil tadi juga darah dan cairan badannya. Singkat cerita, jadilah itu penawar santet yang berguna menyerang balik dan menghancurkan pelaku. Bagaimana dengan minyak perut tadi? Ternyata itu tidak berguna dan Lam Chiu hanya ingin Lokman melakukan hal keji itu kepada temannya sendiri. Amarah dan kesedihan Lokman pun memuncak dan Lam Chiu langsung dihajar habis-habisan, tapi sebenarnya itu hal yang sia-sia di mana pria gila ini tidak merasakan sakit. Karpi tiba-tiba menjerit melihat kepala yang melayang. Kepala itu menantang Lokman untuk menembaknya jika dia ingin santet itu selamanya bertahan di badan Karpi. Lokman berkata apa yang dia inginkan dan kuyang itu menjawab, dia hanya ingin Lokman tahu bahwa kematian Ellie itu sangatlah tragis. Setelah kepergiannya, Ellie menunggunya setiap hari dan karena Lokman tidak kunjung kembali, ditambah nomor ponselnya sudah tidak aktif, Ellie pun patah hati lalu mengakhiri hidup. Sebelum itu semua terjadi, Ellie masih mengatakan sangat mencintai Lokman. Itu semua menyakitkan untuk si kuyang ini karena dialah yang sangat mencintai Ellie. Lam Chiu pelan-pelan melepaskan borgol dan ingin menyipratkan ramuan penawar ke kuyang, tapi naas lehernya digigit sampai mati. Darah Lam Chiu mengalir deras lalu tercampur dengan bubuk penawar yang tumpah di lantai. Seketika kuyang yang asik menghisap darah pun terkena racun lalu lenyap. Lokman segera membuka borgol istrinya dan saat itu juga santet yang ada di Karpi menghilang. Sewaktu mereka akan berjalan pergi, Lokman tiba-tiba seperti terkena serangan jantung. Jadi ternyata sewaktu Lokman bersama Ellie dulu, Ellie sudah menulis sebuah mantra di punggung Lokman dan mendapatkan beberapa helai rambutnya. Teringat kata orang pintar dulu bahwa soal santet menyantet itu selalu berkaitan dengan uang kalau nggak cinta. Soal berapa lama santet akan mulai bereaksi, itu tergantung pada pesona pelaku itu sendiri. Beberapa kasus orang terkena dalam waktu singkat, ada juga yang menunggu beberapa tahun lamanya. Jadi intinya suami istri keduanya disantet tapi efek ke Karpi langsung terlihat sedangkan ke Lokman harus menunggu beberapa tahun sejak kematian Ellie. Tamat. Hidup itu selalu berhubungan dari satu dengan yang lainnya. Baik buruk perbuatanmu akan selalu kembali kepadamu. Terima kasih sudah menyaksikan shortcut film ini. Jangan lupa subscribe, like, and share. Juga menyalakan lonceng notifikasi untuk updatean film lainnya ya. Sampai jumpa.